Saya mengawalinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Hadirin rahimakumullah, kata ulama, fama ahwajal mu'min fi hadzal zaman ila sabri fi jami'i ahwali. Selaku orang mukmin sangat dituntut, terutama pada masa kita sekarang ini yang dikenal masa wabah corona COVID-19 yang menimpa dunia, ya, negara kita dan banyak negara yang lain juga, dan masih ya sedang-sedangnya, sehingga kita dituntut untuk selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan atau terhindar daripada wabah tersebut. Sehingga segala aturan kita dituntut untuk bersabar melaksanakannya, ya, termasuk kita disuruh tetap di rumah, disuruh ibadat di rumah, disuruh berdoa di rumah, dan lain sebagainya. Masya Allah, bulan suci Ramadan sudah dekat. Kata ulama, keafiatan dan kesehatan itu sangat berharga. Bahkan dia adalah pimpinan nikmat Sayyidunya Amir Dunya. Sayyidunya Amir Dunya as-sihhatu wal afiyah. Kesehatan dan keafiatan adalah yang paling tinggi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyidu ni'amid dunya wal akhirah al-iman wal Islam. Nikmat yang paling tinggi yang kita miliki, yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dunia akhirat kita adalah nikmatul Islam, nikmatul iman. Hadirin rahimakumullah, berbicara tentang sabar, kali Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebut sabar ini dalam Al-Qur'an di 90 tempat. Ya. Di 90 tempat di surat-surat Al-Qur'an. Di antaranya di surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan yang lain-lain. Di surat Al-Baqarah yang sering kita baca ayat
Ya, wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di surat Ali Imran yang kita baca tadi memerintahkan kita untuk bersabar dan menguatkan kesabaran. Sebab kata ulama, as-sabru habsun nafsi. As-sabru huwa ridha bima qadallah wa taslimu li hukmihi inda naubin nawaib wa nuzulin nawazil. Itu pengertian sabar. Sabar adalah redha dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di saat terjadi musibah seperti saat sekarang ini. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, as-sabrul mahbub bis syar'i huwa as-sabru ala ta'atillah was-sabru an ma'siyatihi was-sabru aidan 'ala an-naibat wa anwa'il makarih fid dunya. Itu ungkapan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sabar yang terpuji, yang mahbub menurut agama, yaitu sabar ala ta'atillah, menjalankan ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, as-sabru an maksiyatih, sabar menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah as-sabru ala naibat wa anwa'il makarih fid dunya. Sabar menghadapi ujian dan berbagai macam cobaan yang ada di dunia ini. Hadir rahimakumullah, itulah menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sehingga sebagian ulama mengatakan sabar itu dibagi tiga. Pertama, as-sabru alal ma'mur. Yang kedua, as-sabru alal mahzur. Yang ketiga adalah as-sabru alal maqdur. Dengan kata lain, ya, as-sabru ala ta'atillah was-sabru ala maharimillah was-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Ini bagian daripada sabar yang insya Allah bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melaksanakan kesabaran ini. Ya, kita akan menghadapinya, terutama sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan as-sabru mi'walul muslim.
Apa maknanya? Sabar itu adalah mi'wal. Mi'wal itu alat. Ya. Alat melebur sesuatu. As-sabru mi'walul muslim. Arti mi'wal itu adalah allazi ya'tamidu alaih wa yasta'inu bihi fi izalati humumih, kata ulama. Itu alat yang dia gunakan untuk mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesusahannya. Sehingga disebut dalam kitab juga as-sabru babul faraji, pintu kesenangan. Dan orang-orang yang bersabar juga akan diberikan ganjaran besar ke Allah Subhanahu wa taala. 3 macam sabar tadi akan ada di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Ya, pertama, sabar ala taatillah. Kita menjalankan perintah Allah SWT. Pada siang hari kita imsak. Ya, pada malam hari kita tarawih, tadarusan Al-Quran. Yang walaupun saat ini ya kita harus mengikuti aturan-aturan, ya, aturan jaga jarak, aturan pakai masker, aturan ya yang ditetapkan oleh pemerintah, kita taati, ya. Sebab itu adalah seperti tadi, ya, kembali kepada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita dapat perintah Allah, perintah Rasulullah, dan perintah pimpinan kita, pemerintah kita. Sebab kata ulama, sudah sering kita dengar, tasarruful imam ala ra'iyah manutun, ya, bil maslahati. Ya. Keputusan pemimpin terhadap rakyatnya itu selalu dihubungkan, dikaitkan dengan kemaslahatan. Karena kita ini dijaga agar tidak tertular dengan yang namanya COVID-19, corona, yang sudah masuk 2 bulan nih, yang mudah-mudahan segera berakhir. Supaya nikmat-nikmat yang selalu kita nikmati sebelum ini ya kembali seperti semula. Kita berjamaah, kita mengaji, dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu, di dalam kita menjalankan ibadah puasa nanti, kita memerlukan kesabaran. Di antaranya, as-sabru amma harramallah ala shaim minasyahawat. Ya, sabar menjauhkan diri daripada apa yang diharamkan oleh Allah SWT terhadap orang yang berpuasa, daripada mengikuti hawa nafsu pada hal-hal yang tidak baik. Nauzubillah. Yang ketiga, as-sabru 'alal aqdaril mu'limah min alamil ju' wal 'atas wa dha'fin nafsi wal badan. Itu ada dalam kita berpuasa, yaitu kita bersabar menghadapi ya alamil ju', sakitnya namanya lapar, haus, lemah badan yang terjadi pada siang hari Ramadan. Kalau kita bersabar melaksanakannya, akan diberikan pahala besar yang tidak terhitung banyaknya. Innama
yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hadir rahimakumullah, untuk tidak memperpanjang waktu, ya, mari saya tutup ini dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Suhaib bin Sinan radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Ajaib bagi urusan perkara masalah problemat orang mukmin. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya segalanya permasalahan yang ada bagi orang mukmin itu baik kembali kepadanya. Walaysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Tidak ada itu bagi siapapun kecuali bagi orang mukmin. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, nikmat, sehat, ya, sehat akal, sehat badan, ya, sehat pikiran, dan nikmat-nikmat yang lain, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu khairan lahu, baik untuknya. Wa in asabathu syarra wa in asabathu dharra sabat. Kalau menimpa dia dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahaya, penyakit, wabak, sabara, dia bersabar dan selalu menyerahkannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, fakana khairan lahu, maka itu adalah baik untuknya. Mudah-mudahan kita semua di dalam menghadapi baik itu nikmat, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadapi, ya, ujian, cobaan, bala seperti saat sekarang ini, ya, keadaan kita tidak seperti biasanya. Mari kita hadapi dengan kesabaran dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap tawajuh berdoa kepada Allah, terutama alhamdulillah dari tanggal 16 Maret sampai hari ini, sampai kapan saja kita selalu mengulang-ulangi doa yang diwariskan kepada kita semua oleh guru besar kita Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh, yaitu doa hizib nahdatul watan walzam qira'ata hizbinah datil watani. Alhamdulillah, tidak putus-putusnya 3 kali sehari para tulab talibat kita dimanapun dia berada, terutama yang masih ada di pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Anjar di Lombok Timur, yang walaupun mereka tidak banyak, ya, mereka tidak banyak dan selalu menjaga jarak, selalu mengikuti aturan-aturan. Demikian, mari kita ikuti pengajian Syekhuna. Mohon dimaafkan atas segala kurangannya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.